Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sela-sela kegiatan bakti sosial Komisi Wanita di Wonogiri, izinkan kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya anugerah, damai dan berkat Tuhan atas kita semua. Masih dalam rangka kita merayakan mengingat Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan. Dan dari ayat firman Tuhan yang sama ini, saya nanti akan mengajak kita memikirkan dua kebenaran dari satu kata yang sama. Teks yang saya maksud adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ini adalah janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan turun dan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan para murid. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Izinkan saya menekankan perenungan kita pada satu kata penting, yaitu kuasa. Tuhan berjanji bahwa ketika Roh Kudus turun, para murid akan menerima kuasa. Dengan kata lain, Roh Kudus turun, kemudian kuasa itu diterima oleh para murid. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah kata kuasa di sini seperti yang mungkin kita sering dengar. Kata dalam bahasa aslinya adalah dunamos. Kata ini punya beberapa arti atau makna penting. Yang pertama adalah kata dunamos berarti kuasa atau kekuatan atau sesuatu yang punya kapasitas yang sangat besar, yang mampu untuk menghancurkan, meledakkan, atau mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan alamiah. Makanya kata ini sering dihubungkan dengan kata dinamit, yang punya daya ledak yang tinggi, bisa menghancurkan bukit batu, menghancurkan tembok besar, dan lain sebagainya. Roh Kudus ketika hadir, ketika mendiami kehidupan seseorang, salah satu hal yang menyertainya adalah orang tersebut akan diberikan dunamos, diberikan kuasa. Orang percaya mampu mengerjakan hal-hal yang tidak biasa atau tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan manusia. Sebagai contoh penting misalnya ketika manusia tidak mampu menang atas kuasa dosa, manusia dikalahkan oleh kuasa dosa. Tapi dengan dunamos atau kuasa dari Roh Kudus, manusia jadi mampu, orang yang dalam Kristus jadi mampu mengalahkan dosa dan mengalahkan kedagingan. Tapi juga kuasa ini bicara tentang menaklukkan berbagai macam otoritas selain otoritas Tuhan, misalnya kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan berbagai macam hal yang lain yang menghalangi pertumbuhan iman. Roh Kudus memberikan orang percaya kuasa. Dan yang menarik adalah kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya itu adalah kuasa yang sama dari Roh Kudus yang sama. Jadi kebenarannya bukan kuasa yang diberikan kepada figur tertentu karena dia adalah rohaniwan atau pendeta atau majelis. Kuasanya lebih daripada jemaat biasa. Keyakinan saya, Roh Kudus yang sama memberikan dunamos yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sekalipun mungkin bukan aktivis atau majelis atau mungkin pendeta, tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa kita punya kuasa. Tidak perlu takut dengan kuasa jahat, tidak perlu takut dengan hal-hal yang mungkin mengintimidasi kehidupan kita. Bahkan saudara juga punya kuasa untuk mengalahkan kejahatan, mengalahkan kedagingan, mengalahkan dosa. Karena kita punya Roh Kudus yang sama dengan dunamos atau kuasa yang sama. Mungkin di dalam keseharian kita perlu mencoba mendemonstrasikan bagaimana Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu memberikan kita kuasa. Ketika sakit, jangan enggan untuk berdoa. Ketika ada pergumulan, jangan enggan untuk berdoa. Ketika ada pergulatan dosa, jangan enggan untuk berdoa dan memohon kuasa daripada Tuhan. Kiranya firman ini memberikan kita motivasi dan kekuatan untuk terus melangkah di dalam anugerah daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah dari Roh Kudus yang memberikan kami dunamos atau kuasa untuk menang, untuk mengatasi dosa, mengatasi kuasa-kuasa yang lain yang menghalangi pertumbuhan iman. Biarlah kami yakin dan terus mengandalkan anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.